Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata si Bobby katanya begitu kan ya, dapat restu maju sebagai gubernur ya Sumut. Apakah ini pertanda Golkar sudah dipreteli atau bagaimana? Tapi yang jelas Partai Golkar kemarin ya tetap mengusung kader ya. Sekarang apakah dia menjadi kader atau bagaimana begitu kan? Ini bahwa si Bobby klaim surat tugas maju pilgub, yaitu dari Partai Golkar, katanya begitu ya. Bahkan Airlangga tugaskan Bobi Nasution dan Ijek di Pilkada Sumut. Apakah mereka sama-sama kader? Lalu kemudian maju sebagai cagup cawagup begitu, saya kira akan kalah begitu. Karena cagup cawagup itu seharusnya dari lain begitu kan ya. Ya bisa saja dari Gerindra ya, atau jangan-jangan Gerindra ingin yang lain atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini menjadi pertanda bahwa eh apa kekalahan nanti begitu kan ya, karena di Sumut itu pasti ada seperti Edi Rahmayadi ya, juga ingin ya mendaftarkan diri sebagai gubernur. Maka perlawanannya di situ begitu. Saya kira akan keok ya, ini akan pertanda di situ begitu. Ya kita akan buktikan aja nanti apakah benar-benar keok atau bagaimana. Walaupun secara tidak langsung ya si Bobi Nasution klaim ya dapat surat tugas ya maju sebagai pilgub Sumut dari Partai Golkar, tapi banyak yang kemudian mengatakan bagus ini begitu kan ya, perlawanan nanti ya sama Edi Rahmayadi dan sebagainya. Kalau PDP kan sudah jelas di situ begitu kan. PDIP sudah mengatakan bahwa sudah tutup pintu kepada menantu Jokowi. Kalau yang lain silahkan katanya. Ini pertanda apa coba ya? Pertanda apa? Jadi sangat-sangat disayangkan memang kalau misalnya ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka begitu kan ya, si Bobby ya ingin mencari dukungan atau pengusung dari partai ya sampai ke Golkar, terus kemudian mungkin Gerindra akan mengusung kadernya yang lain. Apakah PDP Golkar dengan dengan Gerindra apakah akan mengusung para kader mereka? Ya, jelas si Bobby ini butuh Partai Nasdem di situ karena kekuatan Partai Nasdem di Sumut itu sangat luar biasa. Juga PDP sangat luar biasa. Pertarungannya di situ begitu kan. Maka masyarakat Indonesia ya tentu kita paham betul begitu kan bagaimana nuansa-nuansa yang terjadi selama ini. Salah satunya kejar tiket cagup Bobby dinilai kangkangi pengurus Golkar Sumut. Artinya mereka kok langsung masuk sana sini begitu kan. Ada apa ini? Seharusnya kan menjadi kader di situ kan tidak harus seperti itu dulu begitu kan ya. Seharusnya kan ya selama 5 tahun harus menjadi kader berkiprah di situ kan, bukan tiba-tiba menjadi secara instan begitu kan. Maka banyak sekali komentar-komentar dari netizen mengatakan begini, ini rusak demokrasi ulah keluarga Jokowi. Sebelum bapak mertua turun tahta mumpung masih bisa nunjuk-nunjuk ya si minyak goreng ya, maka MK jadiin kendaraan deh ya, yang ogah mau apalagi kendaraan ya, maka MK mak ya, karena selama ini ngerasa dimanfaatin dinasti ya. Masa mau kalah masyarakat Indonesia mau kalah sama keluarga Jokowi? Kan begitu seharusnya begitu. Logikanya sederhana saja begitu kan. Maka banyak sekali komentar-komentar dari netizen mengatakan, wah ini kangkangi pengurus DPP Golkar dan DPD Golkar Sumut. Golkar itu partai kader katanya begitu kan. Ya kalau ingin melihat ikut rekam jejak si Gibran di situ ya secara instan bukan tidak mungkin di situ begitu. Padahal ya PDIP sudah tutup pintu di situ begitu kan. Ya sudah tutup pintu kepada kepada menantu Jokowi begitu. Ini bahkan ada yang mengatakan begini dalam ini begitu kan ya. Ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku telah menugaskan Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa alias Ijek untuk maju di Pilkada 2024. Apakah mereka sama-sama akan maju? Dan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kalau mereka sama-sama maju jelas ada nuansa-nuansa kekalahan yang sangat drastis begitu kan. Karena sama-sama partai, sama-sama kader dimanapun begitu pasti mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Kecuali mereka kuat begitu seperti Partai PDIP. Partai PDIP kan kuat begitu kan ya. Ya karena ruang lingkupnya mereka adalah pilkada di situ. Lihat saja ini
Kalau toh pada hakikatnya seorang Bobby apakah masih memerlukan seorang Jokowi? Jelas begitu kan. Bagaimana permainan-permainan ya soal bansos ya, strategi bansos bisa saja begitu kan. Karena kekuatan di Sumut itu Pak Edi juga sebagai petahana di situ begitu kan, tidak hanya tinggal diam ya, pastinya akan pastinya mereka akan bertarung untuk adu kuat di situ begitu kan. Ini anak menantu Jokowi akhirnya berkumpul ikut kampanye. Jadi satu mereka begitu kan ya. Jadi saya kira dalam demokrasi kita begitu kan, oke lah ya untuk maju sana sini, tapi secara demokrasi begitu itu kan menjadi penghambat yang sangat sangat luar biasa begitu, karena demokrasi kita, dinasti politik yang ada di Indonesia itu pasti akan tenggelam. Suatu saat nanti pasti akan tenggelam. Karena apa? Ya karena melihat dengan nuansa-nuansa yang kemudian untuk untuk menjadi kekuasaan di situ, relasi kekuasaan pasti sewaktu-waktu akan menjadi keok begitu kan, akan menjadi ambiar di situ. Ya ada menantu ya, kalau semuanya jadi ya menantu Jokowi, wah hebat ini seorang Jokowi di situ begitu kan. Siapa yang tidak mengatakan hebat kepada seorang Jokowi, semuanya bisa dipreteli. Kan begitu logikanya begitu. Sederhana saja kan. Maka selama ini ya masyarakat Indonesia kalau dikasih bansos mereka bangga, bahagia di situ begitu. Padahal ya bansos itu punya dampak negatif yang sangat luar biasa kepada roda pemerintahan. Ya kalau hasilnya adalah hasil memilih pemimpin hasil karena bansos, wah bagaimana nanti ke depan di situ begitu kan? Ya apakah pemimpin bansos atau bagaimana? Tapi yang jelas ya PDIP akan tidak tinggal diam untuk melawan bagaimana si Bobby akan kalah di situ. Ini orang kelihatan banget ambisinya ya, urus Medan nggak ada beresnya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Puasa pas umumnya syaratnya menang ya, 1 uang banyak melebihi kandidat ya, 2 berkuasa bisa mengarahkan semua instrumen negara ya. Lihat saja apa prestasi mereka. Kalau kita melihat si Bobby prestasinya apa, nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Si Edi Rahmayadi juga prestasinya apa, masyarakat akan memilih di situ begitu kan. Ini kan pertarungan politik yang sangat-sangat luar biasa nantinya begitu di situ begitu. Maka saya sejak awal katakan kalau Partai Golkar mengusung kadernya si Ejek lalu kemudian menjadi wakil dari Edi Rahmayadi, itu luar biasa kemenangannya dibandingkan dengan Bobby begitu kan ya. Karena dengan adanya si Bobby di situ saya kira ya hanya di Medan begitu kan. PDIP sangat kuat sekali di situ begitu. Sekarang lawannya itu adalah PDIP. Sedangkan PDIP mereka ikut atau memberi lebih condong kepada Edi Rahmayadi di situ begitu. Ya kita lihat saja karena politik tidak bisa ditebak begitu kan. Bisa saja nuansa-nuansa seperti ini menang, bisa saja kalah dan sebagainya, tergantung dari politiknya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.